Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil. Yang terhormat Ibu calon wakil Bupati Adinda Gina Fathia Suara, bil khusus keluarga besar Kang Haji Wawan dan Bu Haja Saswan, ya. Hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Dengan izin Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang barokah ini dengan harapan tentu saja mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad beserta segenap keluarga dan sahabatnya juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan yaumul kiamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma Allahumma. Udah pergi, Kang. Belakangan ini sering kita mendengar orang yang mempertanyakan kembali kenapa kaum muslimin Indonesia masih saja rajin mengadakan peringatan-peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzulul Quran, peringatan 1 Muharram, bahkan hari-hari besar kebangsaan. Kaum muslimin Indonesia adalah warga yang paling rajin mengadakan peringatan. 17 Agustus peringatan, 28 Oktober peringatan, 10 November, 25 Desember, bahkan di bungkus-bungkus rokok juga ada. Tuh di bungkus rokok ada tulisan peringatan merokok membunuhmu. Betul? Tapi yang mengherankan, tiap hari Pak RT bakarin rokok, tiap hari Pak RT ngisepin rokok, matiin rokok, rokoknya sudah pada mati, RT-nya nggak mati. Oleh karena itu sampai hari ini Nahdlatul Ulama, gudangnya para ulama, tidak mengharamkan rokok. Majelis ulama, tempat kumpulnya macam-macam merek ulama, juga tidak mengharamkan rokok. Memang ada di antara saudara kita yang mengharamkan rokok, itu biasa saja. Soal perbedaan pendapat, Muhammadiyah, HTI, Salafi, Wahabi itu mengharamkan rokok, tidak apa-apa. Itu soal perbedaan pendapat. Prinsipnya apa? Yang doyan rokok silahkan ngisep rokok, yang tidak doyan rokok nggak usah makan rokok. Betul?
Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot mendingan ngopi, cuman kopinya nggak ada. Kan ada peribahasa kata orang Jawa, esuk-esuk minum kopi, awan nginum jeruk. Pertama-tama pipi, akhirnya jeruk. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kita senantiasa mengadakan peringatan? Saya katakan bahwa yang namanya peringatan itu khusus bagi orang yang punya ingatan. Jadi kalau malam ini di Cilamaya ini ada peringatan, berarti yang datang semuanya orang masih punya. Oleh karena itu kalau besok ada orang yang anti peringatan, bilang bid'ah peringatan, sesat peringatan, haram peringatan, kita ndak usah marah, maklum orang itu mungkin sudah hilang. Tapi kalau penceramah nggak ada kopinya berarti ada yang kurang, artinya panitia kurang. Kenapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi? Sebab kita cinta Nabi. Betul? Kenapa kita harus mencintai Nabi? Sebab mencintai Nabi merupakan salah satu syarat orang yang ingin merasakan nikmatnya menjadi orang yang beriman. Bukankah Kanjeng Nabi Muhammad pernah dawuh salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani. Allah telung perkara sapa wong kang anduweni telung perkara iku ing dalem awake dhewe maka wong iku bakal ngrasake legine iman. Ngerti enggak? Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani, ayat tilu perkara sing sajelema ngabogaan tilu perkara eta dina dirina maka eta jelema bakal ngarasakeun amisna iman kahartos. Ada 3 perkara, siapa yang dalam dirinya ada 3 perkara ini maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manis iman, saudara-saudara? Manis iman itu kalau ketaatan terasa lebih nikmat dirasakan daripada kemaksiatan. Manis iman itu kalau membaca Quran terasa lebih nikmat daripada ngomongin aib orang. Manis iman itu kalau puasa sunat terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan. Dan manis iman itu kalau sholat tahajud terasa lebih nikmat daripada nonton AC Milan. Tapi kalau saya tanya ibu-ibu di Jakarta, manakah yang lebih baik, baca Quran apa ngomongin orang? Baca Quran. Saya tanya ibu-ibu mana yang lebih gurih, baca Quran apa ngomongin orang? Mereka saling berbisik satu dengan yang lain. Perasaan gurihan ngomongin orang ya. Dan ketika saya paksa ibu-ibu tolong jawab mana yang lebih laris, lebih lancar, lebih ramai di pengajian, orang yang baca Quran apa yang ngomongin orang? Mereka diam seribu bahasa tidak bicara walaupun satu kata, tapi survei membuktikan ternyata ngomongin orang jauh lebih laris daripada baca Quran. Itu mah di Jakarta. Mengapa? Karena mereka kalau suruh baca Quran tidak tahu tajwidnya, mana idharnya, mana idghamnya, mana ikhfa, mana iklabnya, mana mad qasornya, waqaf dan ibtida'nya. Tapi kalau suruh ngomongin orang, ibu-ibu di Jakarta lancar semua, fasih semua, murotal nggak ada waqafnya. Itu ibu-ibu di Jakarta. Kalau ibu-ibu Cilamaya mah insyaallah lain, saya yakin beda. Kiainya banyak, ustadznya banyak, gurunya banyak. Alhamdulillah Cilamaya mah berbeda. Alhamdulillah Cilamaya ibu-ibunya lebih parah. Kenapa baca Quran tidak terasa lebih nikmat daripada ngomongin orang? Kenapa puasa sunat tidak terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan? Dan kenapa sholat tahajud tidak terasa lebih nikmat daripada nonton hiburan? Belum manis iman. Masalahnya bagaimana supaya merasakan manisnya iman? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Ingin manis iman, cintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada selain keduanya. Allah tidak melarang seorang suami cinta istrinya, mungkin hasil rebutan dengan teman SMA-nya. Allah juga tidak melarang seorang istri cinta suaminya, mungkin hasil jebakan hansip sama tetangganya. Allah tidak melarang seseorang cinta anaknya, tidak melarang cinta hartanya, jabatan dan kedudukannya. Silahkan. Yang tidak dibenarkan kalau cinta istri, cinta suami, cinta anak, harta, jabatan dan kedudukan mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya.
Mengapa Allah tidak melarang kita cinta mereka semuanya? Karena memang Allah telah menciptakan rasa cinta dalam diri kita. Saya tanya ibu-ibu, di hati ibu ada rasa cinta? Lembek sekali, mereka sudah tidak bersedia lagi bercinta dengan kita, Pak. Di hati bapak ada rasa cinta? Masya Allah kuat sekali, insya Allah saya doakan nambah bini, amin. Ada rasa cinta? Rasa cinta ada. Rasa cinta pada makhluk sejak lama tetap suci, takkan hilang sampai datang. Oh, takkan hilang sampai datang. Ini sawah apa gue? Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Supaya tumbuh rasa cinta kepada Allah bagaimana? Man futihalahu babu zikrillah faqad futihalahu babu mahabbatillah. Siapa yang dibukakan untuknya pintu zikir kepada Allah? Sapa wong kang remen zikir marang Gusti Allah? Siapa orang yang cinta zikir kepada Allah? Saha jelema nu beuki zikir ka Allah? Faqad futihalahu babu mahabbatillah. Dijamin dengan berkah Allah datanglah kopi di meja ini. Maka terbukalah untuknya pintu hatinya untuk dapat mencintai. Syarat pertama adalah zikir kepada Allah. Zikir yang mana? Boleh pilih, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Apa zikir jahar? Zikir jahar itu kenceng kedengaran suaranya. Apa zikir khafi? Tanpa suara tapi ada rasanya. Ada jahar, ada khafi, aya dahar, aya eta. Can kabagian macicing sia euy. Alhamdulillah malam ini desa apa tadi namanya? Kalau wewe apa? Rawa Gempol Wetan. Udah rawa gempol maning. Alhamdulillah malam ini Cilamaya berzikir alhamdulillah. Sebab apa? Rasul pernah mengatakan innalillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalis dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadahu halumu ila hajatikum fayahfunahum bi ajnihatihim. Allah punya banser, Allah punya satpol PP, Allah punya polisi, Allah punya tentara, pasukan dari kalangan malaikat yang sangat banyak jumlahnya. Malam ini yang datang di tempat ini tidak sampai 10.000 orang, tapi malaikat-malaikat Allah bukan cuma puluhan ribu, bisa jadi ratusan ribu, bisa jadi jutaan. Allahumma yaltamisuna majalis zikri, mereka tugasnya adalah mencari-cari majelis zikir. Ketika ada orang yang beriman membaca Al-Quran, malaikat tenang mendengarkan. Ketika ada orang yang berzikir, malaikat ikut zikiran. Ketika ada orang yang beriman baca salawat, malaikat ikut salawatan. Dan ketika orang yang beriman berdoa, insya Allah malaikat mengaminkan doa-doa kita semuanya. Allahumma. Tahukah kita saudara-saudara, malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata halumu ila hajatikum. Wis pan kono ngomong kene njaluk apa marang Gusti Allah wirang-wirang Jawa Timur iku tak meneman Gusti Allah bakal dikabul kabeh apa karepe kowe kene. Ngerti apa ora? Malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata halumu ila hajatikum prakarita anjeun di hareupeun aing ku aing bajakeun Allah hayang naon sia tong era-era bakal dibikin kabeh anu kahayang sia ku Allah. Ngerti enggak? Aing kudu ngomong naon kieu? Silahkan kalian minta kepada Allah di tempat ini apa yang kalian inginkan, kami akan sampaikan kepada Allah. Niscaya Allah akan kabulkan doa-doa kalian semuanya. Allahumma. Insya Allah di tempat ini malaikat akan menjadi tim sukses sehingga semua orang yang sudah punya perlu insya Allah beres. Amin. Yang nyalon jadi RT jadi, yang nyalon jadi lurah jadi, yang nyalon jadi bupati jadi, yang nyalon jadi mertua. Karena apa? Karena malaikat ikut menjadi tim sukses. Lain sama tim sukses caleg. Ari tim sukses caleg mah kadang-kadang tim suksesnya udah sukses, calegnya gagal malah
Kenapa stres? Dikerjain sama tim sukses. Sebab nyalon yang pertama Maulid ngasih sambutan, Isra Mi'raj kasih sumbangan, orang hajatan dia kondangan, orang meriang ngasih bantuan, orang mati wasing teu wau ge ikut nganter ke kuburan. Giliran sudah jadi anggota DPR boro-boro nganter ke kuburan diundang Maulid ge teu nongol-nongol. Teu muncul-muncul, teu datang-datang. Makanya semua wakil rakyat tokoh masyarakat yang datang malam ini kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Dan mereka yang datang cuma musim kampanye doang kita doakan mudah-mudahan pada cepat mari. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biryadil jannati farta'u." Jika kamu melewati taman-taman surga, mampirlah kamu. Wa mariyatul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilaku zikri, riungan zikir. Tempat ini di sini malam ini di hadapan Allah adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya raudhah cuma satu di Madinah. Selama ini kita menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu di samping makam Rasulullah di dalam Masjid Nabawi. Tidak. Rasul sendiri yang mengatakan, di mana saja ada orang yang membaca Al-Quran, di mana saja ada orang yang berzikir kepada Allah, di mana saja ada orang yang menyebut asma Allah, di mana saja ada yang bersalat kepada Rasulullah, di mana saja ada orang berkumpul membicarakan dan berdoa kepada Allah, di Madinahkah dia, di Mekahkah dia, di Irak, di Yaman, di Mesir, termasuk di Cilamaya ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman sur. Taman sur. Masya Allah, mungkin di antara ibu-ibu yang malam ini datang ada yang umurnya 60 tahun, ada yang 60 tahun. Kita melihatnya dia orang tua, tapi sebetulnya dia adalah nenek-nenek. Tidak saudara, karena berada di majelis zikir, beliau bukan lagi nenek-nenek, beliau adalah bidadari sur yang insya Allah secepat mungkin masuk sur. Walaupun raudhah di sini cuma dewan pimpinan cabang, sebab dewan pimpinan pusatnya ada di Madinah. Tapi walaupun raudhah yang di sini cuma dewan pimpinan cabang, kalau ibu-ibu yang kudungnya merah mati malam ini di tempat ini, insya Allah masuk surga. Amin. Ada kudung merah? Sudah doakan insya Allah. Sallu ala Muhammad. Malaikat lapor pada Allah, dari mana kamu kat? Dari Cilamaya ya Allah. Cilamayanya mana? Apa sih namanya tadi? Kobak ceper apa? Apa namanya Kang? Rawa Gempol Wetan apa kuda apa lor apa kidul? Rawa Gempol Wetan ya Allah. Ada acara apa Kak? Peringatan Maulid Nabi, sunatan masa sekaligus tasyakuran musola Pak Haji Wawan. Siapa yang datang Kak? Masya Allah, anak-anak hadroh penuh di atas panggung walaupun kebingungan karena nggak ada kopinya. Giliran ngomong kopi kok kompak banget suaranya. Ibu-ibunya datang, kaum bapaknya datang, Masya Allah semuanya kompak datang ya Allah. Walaupun Pak Lurahnya tidak datang karena sedang ziarah kubur, didoakan rame-rame biar cepat pulang. Lah itu ada ibu-ibu yang kerudungnya kuning di belakang, kenapa itu Kat? Itu sih beritanya katanya orang yang jilbabnya belum lunas takut kena tukang foto. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Rawa Gempol Wetan semuanya berzikir menyebut asmamu. Subhanallah wala wallahu akbar.
Apa yang mereka minta wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di rawa gempol wetan minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak mengampuni dosa orang yang tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di rawa gempol wetan minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Cinemaya minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya orang rawa gempol ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada ya Allah. Dari mana kau tahu mereka tidak pantas masuk surga? Dari cara duduknya emak-emak. Ada yang duduknya selonjor, ada yang duduknya emok, yang netein bocah kelihatan sama kiai. Ada yang miring kanan, miring kiri. Bahkan di belakang ada yang sibuk masuk-masukin kue kantong kresek. Adakah mereka melihat surga wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga ya Allah pasti akan histeris sejeritan minta dimasukkan ke dalam surga. Isyhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksenono malaikatku kabeh iku wong kang padha lenggah. Ana panggonane Pak Haji Wawan kabeh wis sak ngapura dosa-dosane. Saksianku anjen hei malaikat eta kabeh jelema nu caralik di caket bumina Haji Wawan kabeh geus dihampura dosa-dosanaku kami. Saksikan wahai malaikatku, semua hamba-hambaku yang berkumpul di tempat itu sudah ku ampuni dosa-dosanya. Ada malaikat yang interupsi, boleh nanya ya Allah? Boleh. Ada apa kan tidak semua orang yang datang di tempat itu membaca ayat kitab sucimu. Tidak semuanya berzikir menyebut asmamu, dan tidak semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad kekasihmu. Memang ada yang lain kan? Ada ya Allah. Kami melihat ada orang yang dari awal acara kerjanya cuma ngincer terus tukang kamera itu, bagaimana nasib mereka ya Allah. Ada lagi, ada tukang corong di belakang nggak dapat kopi, kasihan banget. Humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Hai malaikatku, mereka semua yang duduk di tempat itu adalah orang-orang baik, orang-orang soleh. Maka siapapun duduk di samping mereka, bergabung dengan mereka, bersama dengan mereka, baca atau tidak baca Quran, berzikir atau tidak ikut zikiran, salawat atau tidak salawatan, termasuk yang mendengarkan dan tidak mendengarkan pengajian, mereka semuanya sudah tidak rugi dan dosa mereka semua sudah ku ampuni. Alhamdulillah. Kurang apa? Pengajian dikasih kue, nanti ada makan enggak kira-kira? Ngarep juga loh. Udah gitu ada kuis dari calon wakil bupati. Itu baru jamaahnya, belum penceramahnya. Oh, saya nggak ngarep, husnudzon. Dia mau hitung-hitung adik saya, orang bapaknya senior saya di pondok kok. Jadi ngomongnya enak aja, nanti kalau minta aja saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu hebatnya fadilah kita kumpul di majelis zikir ini. Semua doa yang kita panjatkan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sudah sunatan masal, Masya Allah, itu namanya ngasah golok. Berarti hari ini ada 34 anak yang goloknya udah diasah di sini, besok tinggal pakai. Kira-kira ibu mau nggak pakai golok yang belum diasah, yang ada tiangnya, mau nggak? Mau nggak? Kalau yang di rumah ada tiangnya nggak? Hebatnya zikir dan doa, lihat Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam dan Hawa itu pengantin baru, hidupnya pengantin baru sudah sugih, punya kebun yang luas, rumah yang megah, sandangan yang mewah, harta benda yang mambrah-mambrah, bumi kang subur sarwati nandur, barang murah sarwati numbas, gemah ripah loh jinawi, ayam tentrem kertora harjo, lubak libuk loba leboken, bruk di juru brok di pantau ngalayah di tengah. Artinya apa?
Orok mencret. Dijuru bro, dipantau bro. Nah orang Sunda mah kadang-kadang ngadoa sok tiba ralik bae didoakeun sing parak rezeki jauh balai. Bener nggak? Ibu-ibu maunya parak rezeki apa jauh rezeki? Balai maunya deket apa jauh? Yang bagus itu terbalik justru jauh rezeki parak balai. Maksudnya apa? Kalau jauh rezeki dapat duitnya pengalaman di negara orang. Di kantor di ibu kota. Kalau yang parak rezeki di depan rumah jualannya. Parak balai harus parak supaya kalau dapat bencana jangan jauh-jauh dari rumah. Dapat bencana di luar negeri repot. Bro dijuru, bro dipantau, ngalayah di tengah. Masya Allah. Pesan Allah cuma dua. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Silakan kamu makan mana yang kamu suka dari rezeki yang kami berikan yang berlimpah ruah di dalamnya. Tapi satu pohon jangan kamu dekati. Walaupun dia ada di kebunmu, ada di kantormu, ada di rekeningmu, cair dengan tanda tangan dan stempelmu, jangan kamu mengambilnya. Kamu zalim Adam. Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Dan ini setan ini adalah musuhmu, lawan politikmu yang terusir dari surga. Awas jangan sampai nanti kalau datang kau dengarkan nasihat dia, jangan sampai kau koalisi dengan dia, bisa celaka kamu. Tahu-tahu setan datang silaturahmi. Loh memangnya setan suka silaturahmi? Setan paling rajin silaturahmi terutama musim pilkada sama pilpres. Betul? Tapi kalau sudah bubar pilkada, bubar pilpres, orang datang lagi. Makanya kita doakan mudah-mudahan Bu Gina tidak hanya hari ini datang, dan saya dengar sudah biasa datang sini, betul nggak? Beliau mah sering datang ke Karawang, betul nggak? Ya emang orang Karawang. Dam, kamu dapat ayat ya Dam, betul. Ayatnya wala taqrabu hadhihi syajarata ya. Ya. Kok kamu hafal setan? Ya dari YouTube. Setan juga rajin ngaji, ngajinya di YouTube, nggak mau qiraatul kutub. Setan belajar agama dengan postingan, tidak mau dengan ajengan. Yang ditenteng itu WhatsApp bukan mushaf. Kamu tahu Dam maksudnya? Tahu. Aku nggak boleh dekat pohon itu, bukan itu. Terus manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Tuhan kalian melarang kalian mendekati pohon ini justru kalau kamu dekati pohonnya dan kamu makan buahnya, kamu akan jadi malaikat dan kekal di dalam surga, tidak akan ada impeachment dan tidak ada pemakzulan. Lanyong orang andel kowe nu goroh be. Akhirnya setan sumpah. Ketika setan sumpah, berubahlah pikiran Adam dan Hawa. Dua-duanya makan buah larangan. Kira-kira yang makan duluan tuh Adam apa bininya? Jujur. Yang makan duluan Adam apa bininya? Ada yang ngasih isyarat katanya bininya yang makan duluan. Mana buktinya? Sampai hari ini bini masih menyisakan ada di bawah. Sementara suaminya baru sampai leher berupa jakun. Tapi ada ibu-ibu yang protes. Yang makan Adam dulu. Mana buktinya? Loh ada dua di bawah. Salah. Bu saya tanya. Yang dimakan sama Adam dan Hawa itu buah apa biji? Buah apa biji? Kalau di atas buah apa biji? Yang di bawah buah apa biji? Nah biji mah nggak bisa dimakan, paling bisa ditanam, betul.
Berarti yang makan duluan Adam apa bininya? Bininya. Kenapa perempuan percayaan sama sales? COD melulu. Yang ketawanya kenceng itu malah langganan COD. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh di bumi. Hawa jatuhnya di Jeddah, Adam jatuhnya di India. Saya tanya ibu-ibu, kalau panjenengan kehilangan suami sedih apa tidak? Sekarang saya tanya bapak-bapak, kalau panjenengan kehilangan istri sedih apa tidak? Bu Wakil Bupati bilang, bagaimana aku akan pernah merasa kehilangan sedangkan aku masih ada kalau sudah siap pemain cadangan. Masya Allah, sedihnya luar biasa. Dedeting nu prihatin, rukman terakhir kabendon, sedih mana nakalangkung, teeren nangis, angkat sakaparan-paran, kawas anu eker gundam. Masya Allah, Hawa yang di Jeddah kerjaannya cuma nangis, bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya, sakitnya tuh kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya, kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Untung Adam dapat WA, wedang anget, wahyu Allah. Sorongnya nggak bunyi ah. Wah tukang corongnya gue burung udut kata aku. Bunyi. Sallallahu Muhammad. Nanti hadrohnya setelah ini. Entah kemana tercabut dari jambangan kala badai menerjang. Kalau masih bersemi di manakah banyak, kalau sudah mati di mana pusaranya. Taman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa, hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa. Cukup apa lanjut? Gue mau kompak dulu nih, lanjut apa cukup?
kumbang-kumbang kirana siapa yang menemukannya akan ku tukar dengan bunga seribu. Bunga desa yang ku puja lari entah kemana, tercabut dari jambangan kala badai menerjang. Kalau masih bersemi di manakah rupanya, kalaupun sudah mati di mana pusaranya. Taman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa, hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Bersedih karena sang primadona telah pergi. Kumbang-kumbang kirana siapa yang menemukannya akan ku tukar dengan bunga seribu. Desa yang ku puja lagi entah kemana, tercabut dari jambangan kala badai menerjang. Enak apa enak? Maning? Oh. Untung saja Adam dapat WA. Firman Allah langsung ijazah nyambung dari Allah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang. Apa yang diterima? Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam wa tarhamna. Tapi satu keterangan mengatakan bahwa saat itu kan Nabi Adam bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dia berdoa, Allahumma bihaqi Muhammadin lima ghafarta li, ya Allah, dengan haknya Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan malam akhluqhu, wahai Adam, bagaimana engkau telah mengenal Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Adam menjawab, ya Rabbi, innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si fara'aitu maktuban ala qawaimil arsy la ilaha.
Muhammadur Rasulullah faratu annaka lam tudhif isman min asma'i khalqika illa lahu wa habbul khalqi ilaik. Ya Allah, ketika kau telah selesai menciptakan aku, kuangkat kepalaku dan ku dipandang di tiang-tiang pencang aras. Aku melihat ada satu nama di antara makhlukmu bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad. Dalam seuntai kalimat yang indah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Aku yakin kalau kau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Jadi kata Kanjeng Nabi Adam, karena ada nama rendeng nama Allah dengan nama Muhammad, dia yakin bahwa Allah mencintai Muhammad dan Muhammad juga mencintai Allah. Artinya apa? Kita punya keyakinan kalau ada dua nama rendeng biasanya saling mencintai dua-duanya. Dulu ada Ibu Tin suaminya, tapi kita tulis selamat datang Ibu Tin Soeharto. Kenapa nama Ibu Tin ngerendeng dengan nama Soeharto? Itu berarti antara Ibu Tin dan Pak Harto saling asem. Dulu ada Ibu Ani suaminya Yudhoyono. Selamat datang Ibu Ani Yudhoyono. Kenapa namanya ngerendeng Ani dengan Yudhoyono? Itu artinya Ibu Ani dan Yudhoyono saling mencintai. Hadroh parah nih. Allah berfirman, sadaqta ya Adam innahu labul khalqi la wa innahu la akhru am jam dzurriyyatika fala walahu ma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu yang kalau bukan karena dia aku tidak menciptakan kamu. Shallu ala Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi Adam melakukan kesalahan di dalam surga, dia kemudian beristighfar dan baca tawasul. Setan juga bikin salah, tapi ketika diinterpelasi, disidang oleh Allah, tidak baca istighfar, tidak mau tawasul. Kenapa? Setan memang anti istighfar, anti istighfar, Makanya kalau ada orang yang mengharam-haramkan tawasul, membid'ahkan tawasul, memusik-musikkan tawasul, kita ndak usah marah. Mungkin orang itu keturunan. Yuk tawasul. Ya Rabbi bil Mustafa. Tar dulu belum ya. Siap-siap ya. Saya akan pakai hadroh, yang pegang mic saya sendiri. Ibu-ibu keluarkan suaranya. Aku ingin dengar betapa jeleknya suara ibu-ibu. Siap ge? Siap Padroe, siap ge? Cekelku aja di delong nebay Padroe. Aku sentok kok. Siap. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabb balik. Ya Rabb waghfir lana ma madha. Lana ma madha. Ya Rabbi waj'al rajai ghayra mun'akisin ladayka waj'al hisabi ghayra munhazini waltuf bi'abika fi daraini inna lahu
balik waghfir lana ma madha waghfir lana ma madha wa'adhan li suhbi salat والحلم والكرم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب مصطفى يا رب بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا على محمد. Akhirnya tanpa Google Map, tanpa Sherlock, tanpa lokasi terkini, tanpa kompas, kaki kanjeng Nabi Adam digiring dari India sampai di Jabal Rohmah. Begitu sampai di Jabal Rohmah kaget bininya, dicolek nengok. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Sampean Mas, iya. Sampai dari mana sih? Dari tadi gak datang-datang. Jadi aku dari tadi juga udah nyampe. Cuman kopinya baru datang barusan sih kan. Ku tahu engkau lama menunggu untuk memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu. Senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Enak apa enak Bu? Enak nyanyi apa enak aji? Anak 2 biji ngaco. Rukun kembali rumah tangganya, bahagia lagi hidupnya karena baca istighfar dan tawassul. Istrinya bilang, Mas pantesan dari kemarin aku mimpi terus. Mimpi apa sayang? Pertemuan yang ku impikan. Kayaknya Ibu Wakil Bupati apal deh. Pertemuan yang ku dambakan, sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Enak apa enak? Masya Allah, bertemu rukun kembali karena baca istighfar. Mulane ibu-ibu kalau seret rezeki, susah ekonomi, ngaco suami, jangan nyalakan aki-aki, sadar diri. Baca istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbi zidni
Itu hebatnya istighfar. Lihat Kanjeng Nabi Yunus. Nabi Yunus itu udah ikon dan paling terkenal tapi kecewa dengan umatnya. Kenapa 23 tahun berdakwah yang beriman cuma 2 orang? Jelas Bu? 23 tahun yang berdakwah yang beriman cuma 2 orang. Nih kalau malam ini ngaji di sini yang datang cuma 4 orang terus ngaji apa gak pelehan kira-kira? Mama gak peleh berapa orang Bu? Tahu ya Pak Nadro. Memang kalau pengamal itu cepat sekali. Kabur ke luar negeri Kanjeng Nabi Yunus jalan-jalan naik perahu bikin partai baru cemplung ke lautan. Teorinya orang yang dimakan ikan hiu akan hancur tubuhnya berkeping-keping. Tetapi tidak dengan Nabi Yunus sebab nopo. Kanjeng Nabi Yunus sakti mandroguna punya mata jika sekten. Apa jimatnya? Baca tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni. Kurang kompak ibu-ibu. La ilaha illa anta subhanaka inni. Ini kuntu lain ini huntu asyama. Singkat zikirnya, ringkas wiridnya, pendek doanya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan ia dari kegelapan hidupnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus keluar dari perut ikan tidak sedikit pun ternoda. Kenapa? Karena Nabi Yunus membaca dan Allah berjanji wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami pasti akan selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya jika ada orang yang beriman hidup dalam kesulitan, hidup dalam kegelapan, membaca tasbih Nabi Yunus, insya Allah habis gelap terbitlah. Ada Pak RT enggak? Pak RT kita beriman apa tidak? Beriman apa tidak? Sembarangan ngomong tidak kok. Pak RT beriman apa tidak? Berarti tasbih Nabi Yunus mampu dan ampuh diamalkan sama Pak RT. Minggu besok ajak Pak RT ke kebun binatang Ragunan. Sesampai di kebun binatang bawa ke kandang macan. Setelah sampai kandang macan, dibuka kandang macan, seluruh masyarakat Cilamaya kompak dan serempak memberikan dorongan kepada Pak RT. Begitu masuk ke dalam disambut oleh 3 ekor macan. Pak RT membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insya Allah Pak RT. Insya Allah Pak RT. Habis. Malah macannya bilang alhamdulillah. Hebatnya tasbih. Lihat Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim dianggap sebagai teroris, dipanggil oleh Namrud. Padahal bapaknya itu direktur utama BUMN, Badan Usaha Milik Namrud. Dibakar api yang sangat besar, teorinya orang yang dibakar api akan hancur, tubuhnya menjadi debu terbang ditiup angin. Tapi tidak dengan Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim nganggo klambi ontoseno. Ontoseno anta so inuna, anta panjenengan Gusti so inuna kang ngawarsa kula sedaya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya karena Kanjeng Nabi Ibrahim punya zikir, punya wirid yang sangat ampuh. Hasbunallah wa ni'mal Hasbunallah. Ecok Bu, raos Bu, tapi sama ibu-ibu diganti. Indung, indung, hujan diudik. Anak siapa? Mata melirik. Saya tanya ibu-ibu, lindung apa Bu? Lindung apa Bu? Lindung itu belut. Belut bahasa Betawi. Ibu-ibu pengajian.
malah lindung. Bayangin das belut. Belut mirip apa, Bu? 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 Belut itu pendek apa panjang? Belut itu kasar apa licin? Belut itu di darat apa masuk lubang? Pengajian bayangin panjang licin masuk lubang itu namanya apa? Ah, kue emang coba sih. Udah gitu menghina orang lagi. Aduh, aduh. Mandi di kali. Tidak sembayang. Di dalam kubur. Nah, ibu-ibu. Kata ibu-ibu ada perempuan yang mandi di kali rambutnya. Tidak sembayang, tidak. Di dalam kubur mendapat. Namanya Siti Aisyah itu istrinya Kanjeng Nabi Muhammad itu menghina. Itu penistaan. Gegabah. Ayo. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal maula. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu dan berikan jaminan keselamatan pada Ibrahim. Habis kayu bakarnya, padam apinya. Ibrahim keluar telecet-lecet, tececel-cecel, tehideng-hideng. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal. Ini pun bisa diamalkan sama Pak RT. Begitu ada rumah warga kebakaran, datanglah mobil pemadam kebakaran, tiba-tiba muncul. Dia tanya, kemana nih mobil? Nyemprot Pak RT, minggir. Kenapa Pak RT? Minggir cek aing sia. Sebab mobil pemadam kebakaran ini bid'ah dolalah, tidak pernah ada zaman Rasulullah. Anjir jadi gini RT. Saya ini tiap hari dengerin radio Roh Jahat. Yang sunnah apa Pak RT? Yang sunnah kata hadis riwayat Al-Bukhari bersumber dari Ibnu Abbas. Ketika Kanjeng Nabi Ibrahim dibakar api yang sangat besar. Dia tenang di tengah kobaran api. Dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan kabur semprot pakai mobil. Ya tapi saya kan gak berani Pak RT. Makanya saya bilang kamu minggir. Entah siapa yang memberitahu ketika tiba-tiba muncul Bu RT. Dengan tergopoh-gopoh dan langkah gontai. Laki-laki yang dicintainya itu pun tangannya dia gapai. Dia berbisik. Jangan tinggalkan aku seorang diri sayang. Alah pret kata anak-anak. Dengan muka memerah dan nada sedikit marah. Bersabdalah Pak RT. Baru kini ku sadari betapa lemahnya imanmu itu. Tinggalkan aku seorang diri dan pergi engkau dari sisiku. Masya Allah. Akhirnya dengan penuh percaya diri, diiringi isak tangis anak dan istri, Pak RT menceburkan diri ke tengah kobaran dan Pak RT pun belum. Begitu celuk, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lu kok hilang? 10 menit kemudian api pun padamlah dan seluruh masyarakat Cilamaya berduyun-duyun mencari keberadaan. Ternyata Pak RT mateng. Lihat Kanjeng Nabi Zakaria.
Dia itu seorang nabi yang hebat, tapi sampai umur 120 tahun, istrinya 79 tahun belum punya anak. Memang yang namanya anak gampang-gampang susah. Ada yang 10 tahun kawin belum punya, ada yang 20 tahun kawin belum punya, ada yang 30 tahun kawin belum punya anak. Malah di Cilamaya mah banyak yang belum kawin sudah punya. Maklum cenah cek beja mah loba cendol teu di kalapaan menyendol teu aya. Cari wong Jawa zamannya kacang-kacang kedeli oke wong wedok nganggo kutang ketok mudeli. Bahe nol ngan dibahe-bahekeun eta mah sanana mah. Masya Allah. Nabi Zakaria minta kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Tuhan, berikan padaku turunan yang baik, sungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Allah janjikan Zakaria akan punya anak laki-laki namanya Yahya. Zakaria tanya, kok bisa ya Allah? Umurku sudah tua, istriku madu dari muda, aku akan punya anak. Allah Zakaria huwa ala Yahya wa qad khalaqtu kami qablu wa lam takun syai'a. Itu urusan gampang buat aku telah menciptakan kamu dalam keadaan sempurna, sedangkan dulu kamu bukan siapa-siapa, bahkan bukan apa-apa. Gitu aja kok. Nah, ini tambahan. Akhirnya Nabi Zakaria ditugaskan Allah. Yang kamu benar-benar pengen punya anak dari istri mandul dari muda, tirakatnya 3. Yang pertama, Allah tu kaliman nasa salah satu ayamin ila ramzat apa wicara ora kekodok lawan padha lawase telung dina kejaba nganggo astos aliro. 3 hari 3 malam kamu tidak berbicara dengan sesama umat manusia kecuali dengan isyarat tangan saja. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira, banyaklah engkau berzikir pada Tuhanmu. Jadi kalau pengen diijabah doa katanya tidak ngobrol tapi banyak zikir. Persis ibu-ibu Cilamaya tidak zikir banyak najis aing. Yang ketiga, wasabbih bil asyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Begitu diamalkan oleh Kanjeng Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Tiba-tiba istrinya nenek-nenek 80 tahun met ren bun ngendok emang bebek ya. Kenapa istri Nabi Zakaria nenek-nenek 80 tahun bisa hamil? Karena Nabi Zakaria baca tasbih pagi dan petang. Ini pun bisa diamalkan sama Pak RT. Bisa diamalkan sama Pak RW. Cari nenek-nenek 80 tahun, kawinkan sama setelah diamalkan, dinikahi, kemudian diwirid selama 3 hari 3 malam oleh Pak RT. Hari keempat ternyata sang nenek. Nah apa? Ternyata sang nenek hamba Allah. Ini saya sebut Pak RT bukan orangnya tapi pangkatnya. Kenapa? Karena yang banyak saya sebut namanya pangkatnya malam ini RT siapapun, RT manapun, insya Allah ditambah berkahnya oleh Allah. Kita doakan Pak RT yang datang malam ini mudah-mudahan tambah rezekinya, tambah proyeknya, tambah gemuk bininya. Dan kita doakan mudah-mudahan RT yang datang malam ini tahun besok diangkat jadi lurah di pedalaman Irian Jaya. Insya Allah mereka yang saya sebut pangkatnya siapapun berkah semuanya. Allahumma. Allahumma. Hamba Allah yang pertama banyak zikir kepada Allah. Yang kedua, kalau orang ingin manis iman, nikmat ibadah, maniskan iman. Kalau ingin manis iman, cintai Nabi Muhammad. Kalau ingin mencintai Nabi Muhammad, amalkan sunnahnya. Banyak salawat untuk dia dan jangan lupa peringati hari kelahirannya supaya tambah cinta kepadanya. Malam ini kita memperingati Maulid Nabi bukan apa-apa, tanda rasa syukur kepada Allah. Syukur. Sebab Rasul itu tidak perlu kita sebut namanya, tapi kita yang perlu menyebut nama dia karena ada perintah Allah. Waduh, gak terasa jam 1 nih Bu. Lapar apa belum? Yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia yang paling banyak disebut namanya. Kapan? Tadi pertama. Ketika Kanjeng Nabi masih ada di dalam surga, dia sudah disebut namanya, istimewa.
Dua, nama Nabi Muhammad itu menjadi PIN, menjadi password bagi orang yang akan masuk Islam. Umpamanya Bang Ahok masuk Islam, amin. Umpamanya Haritanu masuk Islam, amin. Ini kalau Bang Ahok sama Haritanu masuk Islam, Bu, panjenengan bisa mengajukan proposal. Lewat Pak RT, lewat Pak Lurah, ajukan minta sunatan massal Cilamaya. 3.000 anak disunat semuanya. Dan 1 anak dia siap menjatah 3 kali sunat. Bapak-bapak yang mau nambah sunat juga dilayani insya Allah. Sampai tuntas. Apa pinnya? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Masuk dia. 2, 3. Jam 4 pagi saat orang masih tertidur mendengkur di atas kasur padu tuur jeung bujur. Sudah ada orang yang dipanggil-panggil. Walaupun tidak soreh disebutkan namanya. Tapi orang tahu pasti dia tujuannya. Assalatu wassalamu alaik. Pakai eho di kita bang. Ya Imam al-Mujahidin, Ya Rasulullah, Assalatu wassalamu alaik. Ya man asra bikal muhaimin lailan nilta ma nilta wal anamu niyam wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samaa wa antal imam. Sallallahu alaik wa ala alika wa ashabika ajma'in. Ini bangun apa tidur? Suara apa? Suara apa? Cangkemmu bedug kan. Gak mungkin bedug kok bau jengkol begini. Siapa yang dimaksud dengan Imamul Mujahidin, pemimpin para pejuang? Siapa yang dimaksud dengan khairul khalqillah, sebaik ciptaan Allah? Siapa yang disebut dengan kariman akhlak, manusia yang mulia akhlaknya? Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Selesai tarhim kemudian kita pukul bedug, selesai mukul bedug kemudian kita kumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali adzan nama Muhammad disebut 2 kali, 5 kali sudah 10. Itu belum ada orok yang lahir diadzani supaya menyingkir kuntilanak yang akan mengganggunya. Itu belum ada orang yang kesurupan diadzani telinganya supaya menyingkir jin yang merasuk ke dalam tubuhnya. Itu belum ada angin puting beliung diadzankan supaya ngerem anginnya. Itu belum ada orang pindahan rumah diadzankan kamar-kamarnya supaya menyingkir jin, wewe gombel, kuntilanak, tuyul dan si manis jembatan. Nyaho ay jurik mah Itu belum ada orang yang mati diadakan supaya apa? Sadar orang yang mengantarnya. Selesai azan kita baca doa, Allahumma robba hadhihi da'watin wassalatil ati sayyidana nama Muhammad disebut. Selesai baca doa kita ngambil air wudu. Selesai wudu kita baca doa dan Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan.
Selesai wudhu kita kemudian berangkat ke masjid, di pintu masjid ada tulisan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Masuk kemudian tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid tidak kita qomat dulu karena ada pesan Kanjeng Nabi, idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla yaqul, tsumma shallu alayya fa innahum man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran, tsumma sallu halil wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafaati. Jika engkau mendengar seorang muadzin kumandangkan adzan, ucapkan seperti yang diucapkannya. Setelah itu berselawatlah padaku, karena siapa orang yang berselawat padaku 1 kali, Allah akan berselawat padanya 10 kali. Setelah itu mintakan wasilah untuk aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah adalah kedudukan paling tinggi hari kiamat yang Allah sediakan hanya untuk 1 orang di antara hamba-hambanya. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Maka siapa yang memintakan wasilah untuk aku, kelak yaumul kiamah berhak dia mendapatkan syafaatku. Makanya antara azan dan iqomah orang Cilamaya senantiasa baca sholawat, orang NU baca sholawat yang ada wasilahnya. Allahumma sholli ala ya Rabb. Allahumma salli ala ya Rabbi bal. Orang membaca sholawat ini sesuai dengan perintah Rasulullah, insya Allah hari kiamat mendapatkan syafaat Rasulullah. Berarti benar orang Cilamaya, benar orang Cilamaya. Berarti benar orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti tidak salah NU, tidak salah NU, yang salah ente. Jelas? Jelas? Gitu aja kok. Daripada repot. Ngopi. Memang tugas saya tiap hari pidato, bu, ngopi, dahar, foto-foto itu aja. Selesai puji-pujian kemudian qomat, dalam qomat ada Muhammad, di dalam sholat juga ada Muhammad. Berapa kali 1 kali tahiyat? Tahiyat akhir 5 kali, tahiyat awal 1 atau 2 kali. 2 kali 4 8 ditambah 5 kali 5 25. 8 tambah 25 berapa bu? Ngitung dah. 25 tambah 8? Ngitung dah. Berapa? 33. Itu baru 1 orang. Sedangkan di satu masjid yang sholatnya 795 berapa kali? Selesai sholat kemudian kita wirid, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha la ilaha la ilaha illallah Muhammadur. Ada Muhammad kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminina bi rahmatillahi wa karami. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Al-Fatihah waladhdallin. Imamnya Allahumma shalli 'ala sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina wassalamun alal mursalin wal eta Muhammad aya keneh. Mau pulang ke rumah ingat pesan Nabi, ma jalasa qaumun majlisan summa tafarraqu lam yadhkurullah wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tirah yaumal qiyamah in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah satu kaum kumpul di satu majlis lalu mereka bubar pulang ke rumah masing-masing sebelum zikir kepada Allah dan sebelum sholawat kepada Nabi mereka, kecuali kumpulnya nanti yaumul qiyamah menjadi kerugian, penyesalan dan kesedihan. Jika mau Allah mengazab mereka, jika berkenan mengampuni mereka. Makanya tidak bubar dari pengajian, tidak bubar dari sholat berjamaah. Ketika selesai sholat berjamaah dari masjid, sebelum pulang mereka salam-salaman dengan kiainya, salam-salaman dengan sesama jamaahnya, tidak lupa salam-salaman dengan RT-nya. Apa yang dibaca? Sallallahu ala sallallahu.
Nah itu yang Robi itu paling setengah sop itu. Baru aja 3 kali selawat udah habis. Oh berarti bener orang-orang Cilamaya kalau ba'da sholat salaman sambil sholawat. Bener orang Cilamaya. Berarti bener orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bener orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti tidak salah NU. Tidak salah NU yang salah. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Nah, sampai ke rumah kedengaran cucunya nangis, keok, keok, keok. Apa kue? Kalau cucunya gimana Bu? Nah itu suara sapi di belakang tuh. Kata bapaknya, tong jangan lupa siapkan kambing 2 ekor sebab anakmu laki-laki, siapkan juga baskom yang masih baru, kembang 7 rupa air beningnya, siapkan juga karembong nanu anyar, siapkan gunti yang tajam, jangan lupa kembangnya yang wangi-wangi, siapkan minyak wanginya, undang imam masjidnya, undang jamaahnya, undang juga Pak RT. Nah malam hari cukur rambut kepalanya sambil apa yang dibaca? Siap, aduh. Siap ya. Sambil nyukur rambut kepala anak-anak, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi. Ya Habib أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا رسول يا حبيب وصلوات الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا حبيبي يا محمد عروس الخاطر بخير يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا الله يا رسول سلام الله يا حبيب حبيب سلام صلوات الله عليك. Sallu ala Nabi Muhammad. Di semua keadaan kita sholawat terus. Ada kesulitan, bikin bangunan gak rapi-rapi, ada sholawatnya, sholawat kamilah supaya sempurna.
ada terjadi pagebluk penyakit, ada sholawatnya tibil qulub. Ada ribut pemilu, ada sholawatnya asghilil zolimin bizolimin, biar nggak pada ribut, nggak pada berantem. Ada semuanya, Masya Allah. Tidak satu detik pun dunia ini terhenti dari ada nama, menyebut nama Muhammad. Sepanjang 24 jam, selama ribuan tahun, bumi ini tidak pernah kosong dari sebut kata Muhammad. Kenapa? Warfa'na laka dzikrak. Namamu kuangkat tinggi-tinggi, hai Muhammad. Ma dzukirtu illa dzukirta ma'i. Tidaklah namaku disebut, hai Muhammad, kecuali namamu juga disebut. Sallu ala Muhammad. Dua nih, malam ini yang pertama, zikir. Dengan zikir hati menjadi tenang. Yang kedua, sholawat. Dengan sholawat jalan menjadi terang. Insya Allah sholawat adalah miftahul ijabah. Kuncinya ijabah doa kita semuanya. Hamba yang dimuliakan, pasangan ini perbanyaklah zikir kepada Allah, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan selamat kepada keluarga Kang Awan bersama ibu, serta anak-anakku semua yang telah menyisihkan rizkinya untuk kemaslahatan orang banyak. Kita doakan mudah-mudahan perusahaannya terus maju dan terus bisa berbagi rezeki dengan kita semua. Juga Ibu Gina dan semuanya saja yang sedang punya rencana, moga-moga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang paling atas, para pemimpin negeri ini sabar ngasuh rakyatnya, mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, RW dan semuanya sabar. Kita semuanya juga sadar sebagai warga negara, yuk jaga persaudaraan di antara kita. Terakhir Bapak Ibu, barangkali ada yang belum punya, ini adalah kitab doa terbaik seluruh dunia. Insya Allah tidak ada doa lebih baik dari ini. Ini kitab munajat, saya sering sampaikan sudah di sini di beberapa tempat. Saya bawa tidak banyak, karena separuhnya mungkin untuk ke Jawa Tengah juga besok barangkali. Tapi kalau mau habis di sini bagus, tidak banyak. Saya tidak menjual Bapak Ibu semua, nanti tinggal ambil saja mungkin di sana ya, ada di sana nah? Nanti ambil di situ, bayarnya di situ juga, tidak usah ke saya. Saya tidak menjual ya, nggak menjual, cuma naruh di situ, ditukerin aja ya. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.